Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi? Baik, sehat semua ya? Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, dimulai. Selesai? Nah, siswa-siswi, siapa yang kiranya tidak hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Hadir semua ya? Baik, bagus. Minggu lalu kita telah mempelajari dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, di mana kita telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia serta periodisasi atau sejarah dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Kita ingat kembali pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi? Apa saja? 1. Adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. Yang keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Dan yang kelima adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Dan yang kesembilan, ada demokrasi tentang kemakmuran. Dan yang kesepuluh, ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Serta kemarin kita telah mempelajari juga mengenai periodisasi penerapan demokrasi di Indonesia, mulai dari periodisasi zaman revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 hingga periode demokrasi era reformasi pasca Presiden Soeharto mengundurkan diri. Jadi pasca demokrasi reformasi dimulai saat Presiden era Habibie dimulai. Nah, sekarang kita akan mempelajari pokok bahasan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia, di mana dalam pembelajaran kali ini kalian dituntut mampu menganalisis arti penting demokrasi di Indonesia serta menganalisis bagaimana perilaku yang harus dilakukan demi menegakkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Maka dari itu kita mulai dari sekarang. Sekarang murid-murid, Pak Guru akan menayangkan PPT dan kalian simaklah buku teks kalian pada bagian subbab C tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Simak dan bacalah, lalu berikan rumusan pertanyaan terkait pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama pada kali ini. Nah, kita mulai dari sekarang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, setelah kalian membaca buku teks dan memahami uraian materinya, coba kalian pikirkan, apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahamilah uraian-uraian materi yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, pada hakikatnya
sebuah negara disebut sebagai negara yang demokratis apabila pemerintahan tersebut dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, dari 4 unsur tersebut, mari kita uraikan satu persatu. Nah, unsur yang pertama yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak dan bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa itu dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Unsur yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik yang demokrasi, kekuasaan tertinggi tentunya berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam seluruh aspirasi masyarakat. Tentunya dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut dan kebijakan yang dikeluarkan juga harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam tentunya. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Unsur yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil. Di dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, atau mereka yang berpendapatan rendah. Nah, akhir-akhir ini, pemerintah juga menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu fakir miskin. Nah, pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja bagi masyarakat agar dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut, diharapkan menjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara demokrasi atau demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. 4 unsur negara demokratis tersebut sangat penting untuk mewujudkan kehidupan demokratis dalam bernegara. Nah, apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut atau unsur negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan? Karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan.
tidak ada jaminan hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Nah, jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diberlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan pun menjadi menurun atau tidak ada. Bila masyarakat tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat banyak yang akan menganggur. Jumlah fakir miskin bertambah banyak dan semakin terlantar kehidupannya. Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Misalnya saja bila tidak diberikan kesempatan berbicara di depan orang tua, maka segala aturan keluarga harus kalian ikuti tanpa musyawarah terlebih dahulu. Begitu pula jika guru tidak memberikan kesempatan bertanya atau mengungkapkan pendapat atau berdiskusi kepada siswanya, maka pemahaman siswa terhadap pelajaran akan kurang optimal. Di masyarakat juga begitu. Bila menyelesaikan perkara tidak melalui musyawarah, maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan akan sewenang-wenang. Akibatnya, suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Di lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, bila tidak ada pemilihan umum untuk memilih misalnya presiden atau wakil presiden, atau kepala daerah, gubernur, ataupun bupati dan wali kota, tentu tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Bila warga negara tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah, maka kebijakan yang dibuat pemerintah akan cenderung sewenang-wenang dan otoriter. Artinya, kebijakan tersebut akan tidak sesuai dengan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Sampai di sini paham? Baiklah, kalau paham, kita lanjut ke pokok bahasan kita yang kedua, yaitu mengenai perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, demokrasi ini sendiri tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi itu disebabkan karena rakyat tidak senang akan tindakan yang sewenang-wenang atau otoriter, baik dari penguasa atau rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya akan dapat terwujud ketika rakyatnya menginginkan terwujudnya kehidupan yang demokratis tersebut. Lalu bagaimana cara kita supaya dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Nah, untuk menjalankan kehidupan yang demokratis ini sendiri, kita bisa mulainya dengan cara-cara menampilkan perilaku-perilaku berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ada. Seperti halnya, kalian bisa membiasakan diri untuk bertingkah laku atau berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, atau membiasakan diri untuk bertindak demokratis, menyelesaikan semua persoalan dengan musyawarah, serta bisa menyelesaikan masalah secara damai dan tidak dengan kekerasan. Selain itu, kalian juga bisa membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, seperti misalnya aklamasi ataupun voting. Dan ingatlah, selalu gunakan akal sehat dan hati nurani kalian dalam bermusyawarah. Serta kalian dapat mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kalian kepada Tuhan atau masyarakat, bangsa dan negara, bahkan diri kalian sendiri. Kalian bisa menuntut hak kalian setelah kalian melaksanakan kewajiban yang sudah kalian penuhi. Atau kalian bisa menggunakan hak kebebasan kalian dengan rasa tanggung jawab, ataupun menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat,
kalian juga bisa membiasakan diri dalam memberikan kritik yang bersifat membangun bagi penguasa ataupun rakyat kalian sendiri. Nah, hal-hal ini kalau diterapkan dalam masyarakat, tentunya akan tercipta kehidupan masyarakat yang demokratis sesuai dengan kehendak rakyatnya. Kalian sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, sudah semestinya mendemonstrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Paling tidak, kalian bisa mencoba membiasakan hidup yang demokratis di lingkungan sekolah misalnya, atau di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat kalian tinggal, sehingga pada akhirnya berkembang menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Nah, sekarang Pak Guru ingin kalian coba berikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya penegakan nilai-nilai demokratis ini, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Pak Guru akan kasih contoh satu persatu. Misalnya di lingkungan keluarga, kalian tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan sikap demokratis. Di sekolah misalnya, aktif dalam kegiatan diskusi kelas, itu mencerminkan budaya demokratis. Di masyarakat misalnya, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan desa, itu mencerminkan sifat gotong royong dan tentunya demokratis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, kalian ikut melakukan proses pemilihan umum, itu juga merupakan cerminan dari sikap demokratis. Nah, sekarang yang lainnya akan Pak Guru jadikan tugas untuk kalian. Carilah contoh-contoh selain yang Pak Guru contohkan tadi. Mengerti dan sampai di sini paham? Baik. Kita sekarang berada di penghujung pembelajaran. Marilah kita tarik kesimpulan kita dan Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah pada hakikatnya sebuah negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil, serta ditunjang dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan tegaknya nilai-nilai demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang dianut masyarakat, sehingga itu akan menambah implementasi atau meningkatkan implementasi dari pelaksanaan nilai-nilai demokratis tersebut. Sampai di sini paham? Baiklah, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan berupa carilah contoh-contoh selain contoh yang Pak Guru berikan tadi, serta jangan lupa minggu depan kalian harus belajar, karena ini subbab yang terakhir dari bab sistem demokrasi ini, maka minggu depan akan Pak Guru adakan ulangan. Sampai di sini paham? Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Baiklah, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa minggu depan ulangan dan belajar
dengan teknik